Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarok, NIM 114210052 dari PLUK 5, Praktikum Mineralogi Petrologi. Di sini saya akan membahas tentang batuan sedimen, atau lebih tepatnya nanti yang saya akan jelaskan adalah batuan sedimen klastik dan batuan sedimen non-klastik. Pembahasan ini sebagai ujian praktikum mineralogi petrologi acara 6 dan 7. Sebelum masuk ke batuan sedimen plastik dan non plastik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu batuan sedimen sendiri. Batuan sedimen sendiri secara umum adalah batuan yang dalam proses pembentukannya akibat dari litifikasi atau rombakan batuan asal maupun hasil denudasi atau hasil reaksi dari mikroorganisme tertentu. Batuan sedimen sendiri banyak jenisnya. Akan tetapi apabila ditinjau dari penggolongan secara genetik, sendiri, batuan sedimen ada dua, yaitu batuan sedimen plastik dan batuan sedimen non plastik. Batuan sedimen plastik adalah batuan yang terbentuk karena adanya proses pengendapan kembali denitrus atau pecahan batuan asal. Batuan asal tersebut bisa berupa batuan beku atau batuan sedimen itu sendiri atau batuan metamorf. Kemudian batuan sedimen non plastik adalah batuan yang terbentuk dari hasil reaksi kimia atau bisa juga dari kegiatan organisme tertentu. Reaksi kimia yang dimaksud itu adalah kristalisasi langsung atau reaksi organik, atau biasanya lebih gampang disebut dengan penggaraman atau pengkristalan unsur-unsur laut, pertumbuhan kristal dari kristal yang terpresipsiasi atau replacement. Kemudian di sini saya akan menjelaskan batuan sedimen non plastik. Batuan sedimen plastik terlebih dahulu. Batuan sedimen plastik sendiri terdapat kurang lebih 4 batuan, ya. Yang pertama adalah batu lempung, kemudian batu pasir, kemudian bauxite, dan konglomerat. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah batu lempung. Batu lempung sendiri dari warnanya terlihat berwarna abu-abu keputihan. Kemudian mineral dari batu lempung sendiri adalah mineral lempung dan silika. Dan struktur dari batuan ini adalah masif. Dan ukuran butir batu lempung tersebut kurang lebih 1/256 kalau tidak salah. Kemudian memiliki kebundaran yang membundar. Kemudian batu lempung terdiri dari mineral lempung 95% dan semen silika 5%. Kemudian batu lempung merupakan batuan yang terbentuk karena proses kompaksi sedimen dengan berukuran lempung. Batu lempung terbentuk di banyak lingkungan yang berbeda. Biasanya di kondisi laut ataupun kondisi laut yang dimaksud bisa berupa laut dangkal. Kemudian batu lempung terbentuk karena lumpur yang mengandung banyak materi karbon. Kemudian mineral lempung mineral detail seperti kuarsa dan feldspar. Komposisi mineral dari batuan lempung sendiri terbentuk karena adanya kalau tidak salah adalah pembusukan dan perubahan mineral silika tertentu dan feldspar dan pelapukan
kimiawi, dan kemudian terjadi lagi proses diagenesa sehingga terbentuk batu lempung itu. Kemudian pemanfaatannya sendiri biasanya untuk dibuat semen, kemudian dinding, semen, dinding, genteng, ataupun keramik. Kemudian yang kedua adalah batu pasir. Batu pasir merupakan jenis batuan plastik di mana ketika dilihat atau ditinjau secara langsung berwarna abu-abu. Kemudian strukturnya itu seperti pasir-pasir halus. Kemudian ketebalannya kurang lebih atau kurang dari 1 cm. Batu ini memiliki ukuran butir yang cenderung halus, kemudian kebundarannya adalah membundar. Kemudian komposisi mineral dari batu pasir tersebut adalah silika dan feldspar. Kemudian batu pasir itu merupakan batuan sedimen klastik karena pembentukannya adalah dari pecahan batuan asal yang terbentuk dari magma sekitar 600 sampai 900 derajat Celcius. Dan batu pasir sendiri itu terjadi pengendapan pada cekungan atau batu pasir itu mengalami proses transportasi dan tererosi. Kemudian batu pasir mengalami pelapukan dan mengendap secara berangsur-angsur yang membuat warna dan lapisannya itu berbeda-beda. Kemudian batu pasir itu dapat dimanfaatkan untuk dalam bidang industri, kegunaan bagi manusia seperti diolah menjadi bahan campuran beton. Kemudian pemanfaatannya lagi dibuat untuk menjadi amplas. Oke, yang ketiga adalah Brexitaf, di mana Brexitaf tersebut merupakan batuan sedimen klastik yang memiliki struktur masif. Kemudian Brexitaf sendiri ukuran butirnya 1/4 sampai 1/8 mm. Terus kebundarannya sendiri menyudut karena ujung dan tepi dari butiran Brexitaf itu ketika kita lihat itu seperti butirnya itu menyudut. Jadi kebundarannya adalah menyudut. Kemudian Brexitaf itu terbentuk ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan pecahnya batuan semula, kemudian disemen di posisi semula. Kemudian ada juga cara terbentuknya akibat dari akumulasi fragmen batuan di dasar tebing dan dapat disemen di mana batuan tersebut jatuh. Ketiga cara terbentuknya Brexitaf sendiri adalah bahan baru yang pecah sepanjang baris pecahan, kemudian dapat disemen kembali di tempat. Kemudian ada lagi terbentuk karena patahan yang terjadi di bawah air. Kemudian bahan baru dari Brexitaf tersebut hancur dan bergerak di tanah longsor dan akan menjadi semen. Brexitaf sendiri dalam pemanfaatannya digunakan untuk biasanya aksesoris interior atau eksterior dari sebuah rumah, karena Brexitaf sendiri memiliki bisa dibilang ketika mungkin dipoles atau di apapun memiliki warna yang bagus. Kemudian lanjut ke batuan terakhir dari batuan plastik. Batuan plastik yang terakhir adalah konglomerat, di mana ukurannya lebih besar dari batuan lainnya. Kemudian ketika dilihat itu berwarna coklat kekuningan atau coklat keemasan. Kemudian strukturnya tersebut masif dan kebundarannya itu membundar karena ketika dilihat juga batuan tersebut membundar. Kemudian terdiri dari fragmen batu
dari batu kuarsa, kemudian matrik kuarsa, dan semen karbonat. Konglomerat sendiri terbentuk dari endapan kerikil yang terkonsolidasi dengan berbagai jumlah pasir dan lumpur yang mengisi di ruang-ruang batuan atau di ruang-ruang antara butir. Kemudian yang pada awal pembentukannya konglomerat merupakan batuan sedimen yang tersusun dari kerikil dan selanjutnya pasir halus dan tanah liat akan mengisi ruang fragmen tersebut. Kemudian terjadi proses penyaringan turun partikel untuk mengisi ruang yang tidak terisi sebelumnya. Konglomerat tersusun atas fragmen-fragmen yang berukuran besar, jadi yang mengikat dan menjadi batuan yang utuh. Kemudian konglomerat sendiri dimanfaatkan mungkin sebagai hiasan, karena apabila digunakan pada di bidang konstruksi itu juga kurang cocok karena sifatnya itu kurang kuat. Kemudian masuk ke batuan sedimen non-plastik. Di batuan sedimen non-plastik ini hanya ada 2 batuan, di mana batuan tersebut adalah batu bara dan yang kedua adalah rijang. Di sini saya jelaskan batu bara. Batu bara itu ketika dilihat, ketika praktikum kemarin itu berwarnanya hitam. Kemudian jenis batuannya jelas non-plastik, struktur dari batuan tersebut amorf. Terus komposisi batuan ini adalah karbon, hanya karbon. Karena batuan ini disebut batuan lupa tadi saya. Mohon maaf. Kemudian proses pembentukan batu bara tersebut ada 2 tahap. Yang pertama adalah biokimia atau penggamburan, dan yang kedua adalah pembatubaraan. Di mana ketika penggambutan itu terjadi karena sisa-sisa tumbuhan terakumulasi dan tersimpan dalam kondisi reduksi di daerah rawa-rawa dengan sistem pengeringan yang sangat bisa dikatakan jelek. Kemudian di daerah rawa tersebut sistem pengeringan buruk. Kemudian ini selalu tergenang air pada kedalamannya. Kedalaman berapa ya? Kedalamannya mungkin di sekitar 0,5 meter sampai 5 meter, dan terjadi karena pengendapan tersebut. Kemudian tahap dari pembatubaraan sendiri adalah pembebanan sedimen yang menutupinya, dan ada juga ada pengaruh dari temperatur, tekanan, dan waktu terhadap komponen organik yang menutupi, ya organik dari gambut. Jadi batu bara sendiri ada beberapa tahapan di mana seperti kedalamannya atau apa, dan semakin dalam itu biasanya batu bara itu semakin baik. Dan batu bara itu dimanfaatkan sebagai bahan utama dalam PLTU atau sumber tenaga atau bahan bakar. Sehingga batu bara sering digunakan sebagai produksi baja juga, semen, aluminium, atau bahan-bahan kimia dengan memanfaatkan sifatnya yang mudah terbakar. Kemudian masuk ke batu rijang, di mana batu rijang itu ketika praktikum kita lihat warnanya itu merah. Jadi bisa dikatakan merah tapi tidak begitu terang, lebih ke kayak merah marun sih. Kemudian memiliki jenis batuan sedimen non plastik, dan struktur batuan itu septaria dan memiliki tekstur amorf. Komposisi dari batuan ini itu adalah kalsedon. Jadi itu yang membuat batuan itu berwarna merah, karena juga terbentuknya di daerah
di daerah subduksi. Kemudian rijang terbentuk di zona CCD atau yang saya sebut tadi zona subduksi tersebut, atau lebih dari 4.000 meter di bawah permukaan laut, di mana di situ terjadi juga pengendapan mineral kalsit, sehingga mineral ini terlarutkan karena adanya tekanan dari lingkungan. Batu rijang ini juga mengandung besi atau Fe karena saat pembentukan di laut itu kayak tercampur dengan dapur magma yang sama pada basaltik di bawah laut. Rijang tersusun karena sisa organisme yang menghasilkan silika. Kemudian rijang juga komposisi dari mineral kalsitnya itu nantinya akan mengalami proses penggabungan kedua batuan terbentuk menjadi rekahan dan yang berisi mineral kalsit. Rijang sering digunakan sebagai batu permata. Oleh sebab itu kebanyakan rijang dibentuk menjadi perhiasan. Jadi pemanfaatan dari rijang tersebut adalah untuk perhiasan. Dan ada juga sebenarnya rijang karena sifatnya itu keras atau sangat kuat, dia digunakan untuk menjadi pedang, mata anak panah, atau pemotong dengan cara dibentuk dan dipoles hingga mengkilat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang batuan sedimen, khususnya batuan sedimen plastik dan non-plastik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.